Banyak yang tanya, Pak, kalau saya buat kandang harus seperti apa ya? Terus ada lagi yang tanya, Pak, saya tinggal di perumahan, rumah saya padat penduduk, bagaimana supaya kandang saya tidak bau? Mestinya alasnya pakai apa dan atapnya juga pakai apa? Terus ada lagi juga yang tanya, Pak, kalau kira-kira satu sekat itu baiknya diisi berapa ekor? Maksudnya indukan berapa, jantan berapa? Terus ada juga yang tanya, Pak, biar kandang tidak bau, bagaimana caranya ya Pak? Nah, semuanya ada di video ini. Ditonton terus, jangan kemana-mana. Dan jangan lupa bantu di subscribe videonya ya. Subscribe, silahkan komen-komen di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan jempolnya ya, di like ya, seperti itu. Yuk, ya, kita akan mulai proses pengecetan ya. Nanti saya akan cerita. Cat ini saya berikan supaya tidak cepat dimakan rayap sebenarnya ya. Ya seperti ini contoh. Ini belum kami cat. Rencananya nanti akan kami cat. Maksudnya apa? Bukan untuk bagus-bagusan, itu tidak. Supaya kelihatan bersih dan tidak dimakan rayap. Itu sebenarnya tujuan kami mengecat seperti itu. Nah, ditonton terus seperti apa sampai dengan selesai ya. Nanti jadinya seperti ini. Yuk, kita akan memulai mengecat. Kita akan mulai mengecat menggunakan cat minyak ya, seperti itu. Dan nanti juga saya akan menceritakan biar kandang tidak bau itu seperti apa ya. Ya, seperti ini tampilannya setelah sudah dicat ya. Setelah sudah dicat kelihatan bersih dan enak dilihatnya juga. Ini semua saya pakai bambu bekas ya. Bambu bekas saya rangkai kembali. Setelah dirangkai kembali, akhirnya saya paku-paku seperti ini. Tingginya cuma 1 meter ya teman-teman. Untuk luasnya kandang 2 meter kali 4 meter ya. 2 meter itu di belakang sana saya isi 4 sarang alias untuk 4 indukan. 4 indukan, 1 pejantan. Kita sekat-sekat seperti ini ya teman-teman. Kamar sebelah sana, sebelah sini, sebelah sini. Ini khusus untuk produksi, untuk tidur, untuk kawin, makan, dan produksi seperti itu. Paling kita masuk ngambil hasil telurnya atau hasil tetasannya. Nah, untuk bawahnya, alasnya kami pakai semen dibelur ya teman-teman. Kami pakai semen dibelur. Tujuannya apa? Supaya si entok itu bisa mandi di dalam. Di dalamnya ada kolamnya ya. Kolamnya nggak usah gede-gede ya, karena cuman entok 4 ekor atau 5 ekor sama pejantan. Kita buatkan kolam aja 1 meter persegi lah. Dalamnya juga nggak usah dalam-dalam, buatlah dalam sekitar 2 jengkal seperti itu. Maksudnya apa? Supaya nanti entoknya pada saat anggrem, mandi, minum apa segala macam di situ. Nah, buatkan kolam yang gampang untuk dikuras seperti itu. Nah, sebelum dikasih makan disemprot dulu ya. Disemprot dulu kandangnya supaya bersih. Nah, itu salah satu antisipasi supaya kandang tidak bau. Walaupun istilahnya padat penduduk, dengan metode seperti ini insya Allah tidak bau ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, terus setelah hasil tetasannya kita ambil, kita buatkan lagi box. Tentunya kandangnya beda ya, jangan di sini. Kandangnya tentunya di luar, di manalah seperti itu. Nah, kalau memang nggak punya tempat luas, ya bikin 1 sekat saja ini untuk produksi. Nah, kamar sebelahnya nanti untuk pembesaran anaknya. Seperti itu aja kira-kira ya. Nah, contoh ini lagi pada bertelur, lagi pada anggram. Di belakang sana itu sarang ya. Sarangnya ada 5 kotak, karena betinanya 5. Kalau 4 ya bikinkan 4 seperti itu. Nah, sebagian boleh dipelur, sebagian dipelur boleh, kayak begitu. Nah,
ya. Nah, jika sudah seperti ini pasti tidak bau ya teman-teman, tidak bau. Nah, kalau untuk pembesaran baiknya dipelur full ya, di semen full, karena itu nanti endoknya banyak jumlahnya, teleknya itu cepat menggumpal, cepat tebel kalau nggak disemprot setiap hari. Kita semprot, kita alirkan. Nah, ini adalah kandang-kandang untuk pembesarannya ya. Yang sudah dibesarkan boleh seperti ini, boleh juga memakai pelur, semen maksudnya, pokoknya bebas lah. Nah, ini yang siap untuk dijual atau untuk pembesaran seperti itu ya teman-teman. Jadi sederhana. Untuk tingginya kandang ini cuman 1 meter ya, cuman 1 meter tingginya belakang, bagian depan 1,5 meter seperti itu. Nah, ini juga salah satu kandang yang lain ya, kita akan lihat bareng-bareng yuk. 7 meter dibagi 3, kurang lebihnya nanti teman-teman hitung aja sendiri, jadi berapa dalam satu kotak seperti ini, berapa ya, kita akan merapat ya. Seperti ini ya teman-teman, kita sekat, katakanlah ini entok jumbo, satu ini entok rambon, dan ujung sebelah sana kemungkinan jenis jumbo tronton. Supaya tidak kawin silang maka dikasih sekat seperti ini. Nah, di bagian belakang sana itu terdapat sarang untuk bertelur seperti itu. Nanti tekniknya bagaimana teman-teman disesuaikan dengan tempat. Mungkin nanti di bagian belakang kandang tembok teman-teman bisa pentok, pepetkan sarang bertelurnya dengan tembok. Kalau saya, sarang bertelur di belakang saya pentokkan dengan pembatas kebun berupa pagar-pagar bambu seperti itu. Nah, aktivitas entok hanya di sini saja teman-teman. Mereka makan, minum, main-main, mandi di sini seperti itu ya. Jika ada kolam, buatkan kolam ya, kurang lebih sekitar 80 cm persegi ya, dan kolamnya tidak perlu dalam-dalam. Jadi sangat simpel dan sederhana teman-teman. Nah, seperti ini kan mandi-mandi, dibuatkan kolam juga lebih baik. Nah, kita juga akan lihat sekat yang di sebelah sini. Nah, itu di belakang sana ada yang sedang bertelur, ada yang sedang anggrem, undol kaji ya, itu lagi anggrem kayak gitu ya sarangnya. Jadi sederhana sekali. Nah, teman-teman, tidak saya suruh untuk membuat kandang yang seperti ini tuh, tidak. Paling setidaknya ini loh, tempat yang sempit, padat penduduk, namun bisa pelihara entok supaya tidak bau. Tentunya teman-teman bisa semprot kotorannya menggunakan selang dan sapu, sekaligus memandikan entoknya. Nah, seperti itu. Nanti ini kalau sudah kering, entoknya putih-putih dan sehat-sehat ya teman-teman, putih-putih dan sehat segar. Nah, untuk alasnya saya pakai semen ya, saya pelur pakai semen, sehingga kotorannya bisa dibersihkan setiap hari, hasilnya tidak bau ya teman-teman, hasilnya tidak bau. Untuk atapnya itu ada atap memanjang ke sana, panjangnya 1,5 meter. Untuk tinggi atapnya 1 meter, memanjang sampai dengan 7 meter ke sana, atau disesuaikan dengan tempat teman-teman ya. Terus di bagian semen ini kalau bisa dibuatkan peneduh, baik menggunakan paranet maupun dengan menggunakan asbes, sehingga tidak panas. Terus kalau ada matahari biar dapat. Nah, caranya seperti apa? Mau pakai plastik UV juga boleh, pakai atasnya pakai plastik UV ya, jadi air hujan nggak masuk namun mataharinya dapat ya. Jadi insya Allah beternak entok itu sangat sederhana, mudah ya, jika kita sudah memahami. Nah,
dalam satu kotak seperti ini, anggaplah ini ukuran 2,5 meter kali 4 meter. Ini bisa dibuat untuk betina 5, pejantan 1. Setelah pergi bersama kandang Java serta Java Fram dan Wanto Java Farm. Untuk video ini saya akan mereview satu paket entok jenis tronton. Ini akan kami kirim ke Palembang ya. Akan kami kirim ke Palembang menggunakan jalur darat bis ALS. Nah, itu kotaknya sudah ready. Untuk Bapak Yoyo ya, untuk Bapak Koko ya di Palembang. Ya, seperti ini ya Pak ya. Sebelum kita packing, kondisinya sehat walafiat ya. Sehat walafiat. Mudah-mudahan nanti sampai di tujuan aman dan tidak terjadi sesuatu. Andaikan terjadi sesuatu, videokan saja. Nanti saya akan ganti tentunya ya. 4 betina, 1 pejantan jenis tronton ya. Ya seperti ini. Untuk posturnya ya, betinanya seperti ini ya, panjang-panjang ya, 80 up semua. Oke ya, seperti ini ya Pak Koko ya. Untuk pesanannya 1 paket tronton, pejantan 1, betinanya 4. Siap produksi ya, siap bertelur ya. Sudah gembol telur semua itu, pantatnya ya sudah pada mondol-mondol ya. Nah, bagi teman-teman yang mau berminat, masih ada ready juga ya. Itu juga masih sama, besar tronton juga ya. Nah, ayo sini jalan. Nah, itu ya. Oke. Dan juga ready bondol kaji ya. Untuk etok hias bondol kaji ada 3 betina ya untuk bondol kajinya ya. Nah, ini juga ada umur 40 hari ya, umur 40 hari. Untuk makanannya sama ya teman-teman. Untuk makanannya seperti teman-teman menggunakan pakan jenis alternatif. Ataupun kalau ingin bagus ya kasih makan yang bagus pula ya, seperti itu. Kalau masalah pakan tergantung peternak ya teman-teman ya. Untuk harga berapa Bang? 1 paket jenis tronton seperti ini. Untuk harga lumayan ya, lumayan agak pedas ya yang jenis ini ya teman-teman ya. Dan itu juga pejantannya ya. Dan ini betinanya. Untuk betinanya aja setara dengan entok basong lokal ya. Untuk betinanya ya. Oke. Mudah-mudahan nanti di Palembang tumbuh berkembang, beranak pinak menjadi banyak. Yuk kita langsung saja, kita akan packing ya teman-teman ya. Ya oke ya teman-teman ya, kita akan langsung tangkap. Kita awali dari pejantannya dulu ya. Pejantannya nih Pak. Oke ya Pak Koko ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya Pak Koko ya. Nah, biasanya 1 kotak itu 5 ya isinya ya. Cuman kali ini kalau 5 ekor kita jadikan 1 kotak kasihan. Jadi kita buat 2 kotak. Ini ya pejantannya ya. Ya tinggal 3 ya Pak Koko ya. Tinggal 3 kita tangkap ya. Ya. Udah gendong telur ini Pak Koko ya. Oke Pak Koko, tinggal 2 lagi ya. Jadinya. Ini Pak ya. Mantap ya. Betinanya nih. Tinggal 1 Pak Koko ya.
wabarakatuh.